Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini, Ibu ingin menyampaikan materi tentang teks proposal penelitian. Ya. Nah, pada kesempatan ini KD yang ingin Ibu sampaikan yaitu merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang diperlukan. Oke, nah untuk indikatornya yang pertama yaitu nanti kalian bisa menentukan topik proposal. Yang kedua, kalian bisa menyusun kerangka proposal karya ilmiah berdasarkan topik dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan proposal. Oke, yang ketiga, kalian bisa mengembangkan kerangka proposal menjadi karya ilmiah sehingga karya ilmiah itu utuh dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Dan yang keempat, kalian bisa menyunting proposal karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Kalian mesti tahu ya bahwa proposal itu jenisnya ada bermacam-macam. Yang pertama, ada proposal kegiatan. Terutama untuk yang OSIS, ya kan? Siapa kalian di sini yang menjadi pengurus OSIS pasti tidak akan pernah lepas dari proposal kegiatan. Sebelum kalian membuat kegiatan, ya, mesti kalian membuat proposal dulu yang akan kalian sampaikan kepada sekolah, ya kan? Nah, itu namanya proposal kegiatan. Yang kedua, proposal bisnis atau proposal usaha. Apa itu proposal bisnis? Nah, ketika kalian itu nanti akan membuat sebuah bisnis plan, ya, atau rencana bisnis, biasanya ini kalian mesti membuat proposal dulu. Coba, Ibu ingin tahu, apakah di antara kalian ada yang mengikuti lomba fiksi? Yuk, siapa yang tahu? Siapa yang pernah mengikuti lomba fiksi? Nah, dalam lomba fiksi itu ya berkaitan dengan kewirausahaan, pasti tidak lepas dari proposal bisnis, proposal usaha, ya kan? Nah, untuk yang ketiga yaitu adalah proposal penelitian. Apa itu proposal penelitian? Nanti akan Ibu kupas karena pembahasan kita saat ini yaitu ada pada proposal penelitian. Dari tiga ini nanti yang akan kita kupas yaitu proposal penelitian. Karena pada kesempatan ini Ibu ingin menyampaikan karena sekolah kita terkait dengan sekolah riset, ya kan? Sekolah riset, jadi nanti para siswanya harapannya bisa menghasilkan sebuah karya penelitian yang bisa kalian gunakan ke depan nanti. Bisa untuk kuliah, kamu kembangkan, ya kan? Atau kamu nanti bisa menjadi seorang peneliti, ya, pekerja yang berkaitan dengan bidang penelitian. Nah, anak-anakku, bahwa untuk proposal penelitian ini sekarang Ibu lanjutkan. Ini Ibu berikan contoh adalah skripsi. Kalian duduk di SMA ya, sekolah di SMA ini harapannya nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ya kan? Nah, nanti kalau kalian kuliah, nanti mesti akan ketemu dengan materi bahasa Indonesia, pasti itu. Apapun jurusannya, ya kan? Kalian masuk ke kedokteran, akan ketemu dengan bahasa Indonesia. Kalian masuk ke teknik, akan ketemu dengan bahasa Indonesia. Kalian masuk ekonomi, ketemu dengan bahasa Indonesia, ya kan? Walaupun hanya 2 SKS, tapi berbeda dengan bahasa Indonesia ketika di SMA. Karena di kuliah nanti hanya 2 SKS dan berkaitan dengan tata tulis.
ya kan? Karena nanti kamu akan menulis skripsi, ya kan? Karena skripsi nanti juga berkaitan dengan proposal. Baik, selanjutnya yaitu adalah karya tulis ilmiah. Nah, inilah yang nanti akan kalian lanjutkan dari proposal menjadi karya tulis ilmiah. Kalian kan mendapat materi atau pelajaran DP ya. Di kelas 10 dan kelas 11 itu kan ada DP, dasar-dasar penelitian, ya kan? Nah, pasti kalian sudah matang di situ. Sudah bisa memahami dasar-dasar dari penelitian. Nah, jadi nanti dalam materi bahasa Indonesia ini, materi proposal, Ibu tinggal melanyahkan ibaratnya, atau tinggal meluruskan, tinggal membenarkan dari sisi bahasanya. Ya kan? Karena kamu dasar-dasarnya sudah dapat dari mata pelajaran DP. Nah, anak-anakku, karena kalian itu adalah siswa SMA Negeri 6 Yogyakarta yang notabene sebagai sekolah riset, tentunya keluar dari sini kalian harus bisa meneliti. Ya kan? Minimal membuat proposal. Oke, jadi ibaratnya bahwa kalau nanti kamu itu sudah bisa membuat proposal, nanti sudah bisa membuat penelitian, ke depan skripsi kamu insya Allah, karya tulis kamu lancar. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sudahkah kalian menentukan topik permasalahan untuk proposal penelitian yang kalian buat? Pasti kalian di sini sudah punya benak, sudah punya rancangan, sudah punya ide, saya ingin meneliti tentang apa, ya kan? Kalian nanti bisa meneliti, kalau misalnya kalian anak IPA ya, tentang biologi, ada tumbuh-tumbuhan lingkungan sekitar sekolahan ini, silahkan kamu jadikan sebagai objek penelitian. Ada fisika, kimia, matematika, terapan, dan lain-lain. Untuk anak-anak IPS, kalian bisa membuat penelitian bidang sosial ya, bisa terkait dengan permasalahan di masyarakat, permasalahan tentang kehidupan, permasalahan yang ada di media sosial dan lain-lain. Ya, pokoknya terkait dengan permasalahan masyarakat dan sosial, itulah anak IPS. Nah, untuk bahasa juga bisa, ya, kalian bisa membuat yang terkait dengan kebahasaan. Ibu contohkan tentang kajian novel, bisa, kajian puisi, bisa, tentang bahasa pergaulan, bisa. Ya, jadi untuk kalian sesuaikan dengan bidang kemampuan masing-masing. Topik permasalahan itu yang utama, yang harus kalian pilih, yang harus kalian tentukan sebelum nanti membuat proposal. Baik, nah, Ibu lanjutkan di sini bahwa proposal yang telah kalian siapkan, topik yang telah kalian siapkan itu termasuk ke dalam jenis penelitian apa? Ya, yang pertama itu ada penelitian kualitatif. Apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif itu penelitian yang terkait dengan deskripsi. Deskripsi kata-kata, membahasakan kata-kata. Ya, jadi ketika kamu akan meneliti nanti ada 3 metodenya. Metode penelitiannya. Yang pertama wawancara, yang kedua interview atau wawancara tadi ya. Maaf, wawancara atau interview. Yang kedua kamu bisa observasi di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi. Jadi 3 metode, 3 langkah kamu dalam meneliti atau penelitian kualitatif itu. Nanti kalau sudah dapat 3 hal ya, dari observasi lapangan, kemudian dari interview atau wawancara, lalu dari dokumentasi, itu 3-tiganya digabung jadi satu, kemudian kalian olah dengan bahasa sesuai dengan hasil atau metode yang telah kalian jalankan tadi. Nah, yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif itu terkait dengan angka, terkait dengan hitungan. Jadi nanti
kalian bisa menggunakan SPSS ya, statistik, untuk menghitung hasil penelitian yang telah kalian lakukan. Baik nak, untuk selanjutnya yaitu yang ketiga adalah penelitian metode campuran. Nah, pada metode ini kalian menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Oke, jadi nanti ada membahasakan, mendeskripsikan dengan kata-kata, lalu kamu menambahkan dengan data statistik, walaupun hanya data sementara ya, data sederhana maksud saya, yang berupa tabel atau berupa angka-angka, lah itu pun sudah merupakan jenis penelitian kuantitatif. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya yaitu yang keempat adalah penelitian eksperimen. Nah, untuk kalian yang mempunyai jenis penelitian ini, biasanya kalian nanti akan melakukan uji coba. Ya, misalnya kalian akan meneliti tentang bagaimana sih membuat sabun ramah lingkungan dari sirih dan serai. Ya, lah itu nanti kamu melakukannya dengan menggunakan uji coba laboratorium. Oke, menggunakan eksperimen-eksperimen. Nah, pada penelitian ini kalian nanti bisa berkolaborasi ya kan, bergabung dengan lab-lab UGM atau laboratorium yang sudah sering digunakan oleh SMA Negeri 6 Jakarta. Atau di lab sekolah juga bisa. Kalau di lab sekolah itu peralatannya kurang, bisa kalian nanti ke lab UGM atau lab UNJ. Baik, untuk yang kelima yaitu penelitian pengembangan. Nah, penelitian pengembangan ini nanti arahnya memang agak lebih sulit ya dibandingkan dengan penelitian yang lainnya, dibandingkan dengan penelitian kualitatif, kuantitatif, kemudian campuran, eksperimen. Nah, penelitian pengembangan ini yaitu, atau kalau orang menyebutnya dengan R&D, ya, ini nanti kalian membuat alat, ya, menguji alat, lalu alat itu kalian uji. Nanti alat-alat itu yang kalian buat, kalau tadi eksperimen kan hanya membuat ya, hanya sekedar membuat alat, tapi kalau pengembangan itu menguji alat tersebut. Otomatis nanti ujinya menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Nah, penelitian mana, jenis penelitian mana ya yang sesuai dengan topik nanti yang akan kalian kembangkan itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam sistematikanya, bermacam-macam cara mengujinya. Jadi silakan nanti kalian cermati, kalian lihat termasuk jenis penelitian apakah topikmu itu tadi. Kalau kalian itu ingin membuat penelitian tentang lingkungan di SMA Negeri 6 di Jakarta, kalian bisa melakukan observasi, ya, kemudian kalian bisa mewawancarai orang-orang yang berkecimpung di sekolah tentang lingkungan, kemudian kalian bisa mendokumentasikan lingkungan di SMA Negeri 6 Jakarta. Nah, itu nanti akan masuk pada penelitian kualitatif. Jadi intinya bahwa tiap-tiap topik, tiap-tiap jenis penelitian itu berbeda-beda. Baik itu sistematikanya ataupun cara metode pengumpulan data dan metode analisis datanya. Baik. Ibu lanjutkan. Nah, ini adalah sistematika penelitian secara umum. Ya, kalau penelitian eksperimen nanti akan berbeda ya. Akan berbeda dengan apa yang Ibu sampaikan di sini, karena nanti kalau eksperimen itu ada desain penelitiannya, ada rancangannya, rancangan alat-alatnya. Tapi kalau ini kan penelitian, proposal penelitian secara umum, secara umum yang biasanya nanti penelitian kualitatif dan kuantitatif
atau yang campuran. Ini nanti kalian bisa menggunakan sistematika ini. Yang pertama yaitu judul. Topik yang kalian tentukan, saya ingin meneliti tentang lingkungan di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Silahkan kamu buat judul, karena lingkungan SMA Negeri 6 itu luas. Cari judul yang lebih spesifik, ya, judul yang lebih spesifik. Jadi judul yang mengandung variabel-variabel penelitian. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu biasanya di sini adalah ada sebuah kasus yang akan dipecahkan, yang akan diteliti. Ada apa dengan topik tersebut? Ada apa dengan permasalahan tersebut? Sehingga akan mencari solusinya. Kalian akan menemukan solusinya lewat penelitian. Ya, itu latar belakang masalah. Ini akan menjawab pertanyaan itu, mengapa atau alasan apa kamu membuat judul itu? Alasannya apa? Disinilah latar belakang masalah itu muncul. Nah, yang ketiga adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini itu sejumlah kalimat tanya. Kalimat pertanyaan yang global, yang umum, yang akan kalian bahas dalam penelitian itu. Biasanya kalimat tanya yang sering digunakan yaitu bagaimana. Ada rumusan masalah. Kalau yang lebih spesifik lagi nanti, kalau pertanyaan-pertanyaan itu lebih spesifik, nanti akan masuk di instrumen penelitian. Sehingga di dalam rumusan masalah itu cukup pertanyaan global saja, pertanyaan garis besarnya saja. Begitu? Kita lanjut yang keempat. Yang keempat itu adalah tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini, kalian hanya membalik dari rumusan masalah yang menggunakan kalimat pertanyaan menjadi kalimat pernyataan. Ya, kalau dalam rumusan masalah ini tadi kalimat tanya kan? Ya enggak, kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya. Nah, untuk tujuan penelitian ini kalian tinggal membalik. Kalimat itu diubah menjadi kalimat yang diakhiri dengan tanda titik atau kalimat pernyataan. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, yang kelima yaitu kontribusi penelitian. Sejauh mana penelitian kamu itu nanti akan disumbangsarankan, akan disumbangsihkan, akan diberikan untuk siapakah itu? Mungkin itu nanti penelitiannya akan berkontribusi untuk sekolah, untuk masyarakat, untuk siswa, untuk pemerintah dan lain-lain. Nah, disinilah kamu nanti akan mendeskripsikan kontribusi penelitian kamu. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Nah, anak-anakku, definisi operasional itu tergantung pada judulnya. Jadi judul itu nanti kalian batasi, akan kalian beri definisi, akan kalian beri pengertian supaya tidak meluas sampai kemana-mana. Sesuai dengan judulmu itu sesuai dengan variabelnya, nanti kalian batasi supaya judul itu mempunyai makna, mempunyai pengertian yang arahnya sesuai dengan yang kalian teliti. Itu baik. Yang ketujuh yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu nama lainnya daftar pustaka, kajian teori, itu sama, yaitu sejumlah referensi, sejumlah sumber yang akan kalian gunakan dalam penelitian. Jadi nanti penelitian teori-teori itu menjadi dasar kalian dalam mengolah hasil penelitian. Dasarnya dari teori itu. Sumber itu nanti bisa kamu peroleh melalui buku, internet, majalah, jurnal, ya. Itu yang utama disarankan adalah dari jurnal atau dari buku-buku. Dan jangan lupa ya, Nak. Jangan lupa kalian sertakan sumbernya.
Oke. Kalau penulisan nanti penulisan daftar pustaka itu menggunakan nata jukopen. Jangan lupa itu. Oke. Apa itu nata jukopen? Oke. Nama, ya, tahun, ya. Terus apa lagi? Judul, ya. Terus penerbit, oke kan? Kota terbit dulu ya. Dan kota terbit, ya kan? Ibu ulangi. Nata jukopen, nama, oke, nama pengarang maksudnya. Nanti posisinya dibalik nama itu, ya kan? Kemudian tahun, nata tahun, oke. Kemudian judul buku, ya kan? Kemudian kota terbit dan penerbitnya. Nata jukopen, oke, jangan lupa. Itu nanti adalah bagaimana kamu menuliskan urut-urutannya dalam menuliskan daftar pustaka. Oke, daftar pustaka jangan lupa tidak bernomor ya. Jangan lupa itu daftar pustaka itu urut abjad. Ya kan, sudah tahu? Oke, urut abjad. Jadi kalau misalnya ada dua nama nih, dua nama, contoh Budi Handono. Nanti Handononya yang depan, jadi huruf depannya adalah H, Handono Budi, begitu. Tapi titelnya nggak usah ditulis titelnya, misalnya Profesor Dr. Budi Handono SH. Waduh, terlalu banyak titel nih ya, oke, sehingga titel dengan namanya saja banyak titelnya. Silahkan kalian hilangkan titel itu, gelar itu kalian hilangkan, silahkan cukup ditulis namanya saja. Begitu? Ya, baik. Kemudian kalau dalam tinjauan pustaka itu ada kutipan ya nak. Kutipan itu nanti jangan lupa, kutipan itu kalau misalnya kalian mengutipnya kurang dari 4 baris, bagaimana caranya? Ibu sudah menjelaskannya pada pertemuan sebelumnya. Kalau lebih dari 4 baris, bagaimana caranya? Juga sudah Ibu jelaskan. Jadi itu punya tata tulis sendiri-sendiri. Oke, dan jangan lupa kamu tulis di belakangnya itu siapa nama pengarangnya, tahun, dan halamannya. Begitu? Oke, jadi Ibu ingatkan nanti kalau misalnya kalian lupa, silahkan kamu buka lagi lembar kegiatan atau materi sebelum Ibu menjelaskan proposal. Gitu ya? Nah, untuk tinjauan pustaka sudah. Lalu kita langsung ke metode penelitian. Untuk sistematika yang ke-8. Metode penelitian ini tergantung pada jenis penelitiannya. Tadi ada penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian campuran, penelitian eksperimen, penelitian pengembangan atau R&D, itu metodenya berbeda-beda. Kalian jangan bingung. Nah, silahkan nanti kalian sesuaikan sistematika ini dengan jenis penelitianmu. Kalau penelitian kualitatif dan kuantitatif, pakai ini bisa. Pakai ini, dan ini rencana anggaran ini nanti ada pada penelitian biasanya eksperimen, atau penelitian fiksi. Ini biasanya ada rencana anggaran. Tapi kalau penelitian kualitatif dan kuantitatif itu tidak ada rencana anggaran. Jadi bagaimana kalau penelitian kualitatif itu Ibu sudah sampaikan tadi metodenya. Ada metode wawancara, kemudian observasi dan dokumentasi. Biasanya 3 itu metode pengumpulan datanya. 3 itu untuk kualitatif. Lah, terus untuk metode kuantitatif bagaimana? Kuantitatif nanti kamu bisa menggunakan angket. Kamu sebarkan angket, kemudian kamu analisis angket itu menggunakan statistik. Gitu Nah, kalau eksperimen Bu, eksperimen tadi Ibu sudah sampaikan bahwa eksperimen itu kalian menggunakan uji coba. Metodenya uji 1, uji 2, uji 3 dan lain-lain dan seterusnya ya. Nah, itu tergantung pada jenis penelitian kalian. Lah, kalau metode pengembangan Bu, kalau penelitian pengembangan atau R&D tadi, ketika kamu sudah selesai menghasilkan alat, sudah selesai meneliti tentang alat itu kamu uji cobakan.
Itu namanya R&D. Kamu uji cobakan bahwa alat itu bagaimana, apakah dipakai dalam, misalnya nih ya, dalam pembelajaran itu sesuai tidak, cocok tidak dari segi materinya, dari segi medianya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu Ibu beranjak ke sistematika ke-9, jadwal penelitian. Jangan lupa kamu buat rundown, kamu buat jadwal mulai dari menyusun proposal, kemudian kamu melakukan penelitian, kemudian kamu mengolah hasil penelitian, kemudian mempresentasikan penelitian. Itu kamu buat jadwalnya. Jadi dari jadwal penelitian ini setelah kamu susun, nanti kalian akan tertata. Kan tahu mulai dari proposal penelitian bulan Oktober, kemudian kamu mulai melakukan penelitian bulan November, lalu kamu menganalisisnya nanti di bulan Desember, kemudian setelah dianalisis kamu akan presentasi bulan apa? Februari. Nah, itu semuanya jadikan satu menjadi sebuah rundown, metrik ya, dibuat metrik seperti itu. Ya, jadi jadwal penelitian, tempatnya di mana juga kamu sebutkan, kemudian waktunya sudah, lalu di manakah waktu-waktu itu, waktu-waktu saat kamu meneliti itu posisinya di mana, di lab mana, dan seterusnya. Nah, anak-anakku, selanjutnya kalau untuk rencana anggaran yang tadi Ibu sampaikan bahwa untuk penelitian kualitatif itu tidak ada rencana anggaran, rencana anggaran itu nanti kamu buat untuk penelitian eksperimen. Jadi penelitian eksperimennya nanti ada rencana anggarannya. Nah, untuk yang terakhir yaitu daftar pustaka. Tadi Ibu sudah singgung, Ibu sudah sampaikan bahwa daftar pustaka itu adalah nata jukompen ya. Jadi nama, kemudian tahun, kemudian judul, lalu kota terbit dan penerbit. Jangan lupa itu nanti namanya dibalik sesuai dengan sesuai dengan nama masing-masing. Jangan lupa tidak usah menggunakan titel. Nah, itu sistematika proposal. Ibu harap nanti kalian bisa mengembangkan menjadi sebuah penelitian, proposal penelitian utuh di sini sesuai dengan topik yang kalian buat, sehingga kalian nanti dalam waktu 1 minggu ke depan itu sudah menyelesaikan proposalnya, berpartner dengan teman kamu, dan nanti bisa kalian presentasikan untuk mendapat masukan dari teman-teman kalian ya. Baik Nak, topik itu bisa diperoleh dari manapun. Kalian bisa menentukan topik dari sumber-sumber manapun. Nah, misalnya ya, dari permasalahan yang muncul di sekitar kalian. Nah, ini akan Ibu putarkan satu video tentang lingkungan SMA Negeri 6 Yogyakarta yang mungkin bisa kalian jadikan referensi atau acuan untuk memilih topik, untuk mengembangkan topik, sehingga nanti permasalahan yang ada di sekitar SMA Negeri 6 Yogyakarta, yang ada di lingkungan SMA Negeri 6 Yogyakarta itu bisa kalian pilih menjadi sebuah topik, kemudian kamu kembangkan menjadi sebuah proposal, jadi penelitian, dan akhirnya nanti menghasilkan karya penelitian yang bisa memecahkan permasalahan lingkungan di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Baik, silahkan kalian cermati, kalian simak video berikut ini. Era pandemi COVID-19 saat ini erat kaitannya dengan kebiasaan baru, seperti memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19.
SMA Negeri 6 Yogyakarta sebagai sekolah berbasis lingkungan menciptakan produk inovatif sabun cuci tangan ramah lingkungan dari bahan alami yaitu daun sirih merah dan serai. Sirih merah dan serai mengandung beberapa senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin yang diketahui memiliki kemampuan antibakteri. Proses pembuatan sabun dimulai dengan mengekstraksi daun sirih. Daun sirih diekstraksi dengan etanol 80% menggunakan metode maserasi selama 3 hari. Kemudian disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan filtrat dan residu. Filtrat disentrifugasi dan dipekatkan menggunakan rotary evaporator untuk menghilangkan pelarutnya. Bahan-bahan yang akan digunakan ditimbang dan dilarutkan terlebih dahulu. Minyak zaitun dimasukkan ke dalam gelas beker, kemudian ditambahkan kalium hidroksida sambil terus dipanaskan selama kurang lebih 5 jam hingga terbentuk sabun pasta. Setelah itu ditambahkan aquades serta bahan-bahan lainnya dan diaduk hingga homogen. Minyak zaitun sebagai basis sabun dan KOH sebagai basa diubah menjadi sabun dan gliserol melalui reaksi saponifikasi. Proses ini berlangsung kurang lebih selama 5 jam. SMA Negeri 6 Yogyakarta sebagai sekolah berbasis lingkungan menciptakan produk inovatif sabun cuci tangan ramah lingkungan dari bahan alami yaitu daun sirih merah dan serai. Sirih merah dan serai mengandung beberapa senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin yang diketahui memiliki kemampuan antibakteri. Selain itu, serai juga memiliki bau yang khas sehingga dapat digunakan sebagai pengaroma dalam pembuatan sabun. Sabun ini menggunakan surfaktan anionik yang ramah lingkungan karena mudah diurai atau biodegradable sehingga limbahnya dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Stay safe, stay healthy, and clean your hand with eco-friendly hand soap.